Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elena Asmara dari kelas MJ 408 Prodi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diminta oleh mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada tugas ujian tengah semester tersebut, kami diminta untuk memilih salah satu organisasi atau tempat bekerja di mana di situ kami diminta menganalisis suatu konflik. Nah, di sini saya memilih untuk menganalisis konflik beban kerja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana tempat saya bekerja. Saya bekerja di KPP Pratama Jakarta Menteng 2. KPP Pratama Jakarta Menteng 2 ini merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan yang berlokasi di Gedung KPP Madya Jakarta di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5A-7, lantai 4 dan 5, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan total pegawai sebanyak 98 orang, KPP ini memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan edukasi serta pengawasan perpajakan kepada masyarakat. Fokus analisis saya berada pada seksi pelayanan yang anggotanya terdiri 1 kepala seksi, 5 fungsional penyuluh, dan 10 pelaksana. Seluruh pegawai di seksi ini menjalankan tugas secara simultan sebagai petugas front office dan back office, sehingga beban kerja yang adil menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan keharmonisan. Berikut adalah hasil observasi atas konflik beban kerja. Lokasi kejadiannya yaitu ada di KPP Pratama Jakarta Menteng 2, dan konflik beban kerja muncul akibat ketimpangan dalam penugasan, khususnya di seksi pelayanan. Meskipun seluruh pegawai secara umum menjalankan tugas ganda sebagai petugas front office dan back office, terdapat satu pegawai yang mendapatkan beban kerja administratif yang jauh lebih kompleks dan padat dibanding dengan rekan-rekannya. Jadi bisa dilihat di sini, jenis pekerjaan yang ditangani yaitu administrasi, permohonan keberatan dan non-keberatan, penelitian pencetakan SKP hasil pemeriksaan, tindak lanjut SKP KPP dan penyelesaian SPMKP, serta perhitungan neraca kerja organisasi atau NKO dan dialog kerja atau DKO seksi pelayanan. Nah, ini kondisinya itu semakin berat karena pada saat itu proses keberatan dan non-keberatan masih dilakukan secara manual atau belum menggunakan sistem Cortex. Sehingga prosedurnya rumit dan menyita waktu. Sementara volume permohonan keberatan dan non-keberatan serta pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Menteng 2 itu tergolong tinggi, sehingga pekerjaan menjadi sangat padat. Meskipun sebenarnya tanggung jawab untuk pencetakan SKP dan SPMKP itu sudah dibagi dengan satu pegawai lain, namun total beban kerja tetap terasa berat karena ada banyak jenis pekerjaan lainnya, dan juga kan masih harus piket front office begitu. Nah, karena tadi ada banyak pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta kita harus piket, jadi akibatnya dalam situasi tertentu pegawai tersebut merasa kesulitan menyelesaikan seluruh tugas secara tepat waktu dan muncul rasa kewalahan yang pada akhirnya menimbulkan keluhan. Terus kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembagian kerja sudah dilakukan secara formal, belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas dan waktu yang dibutuhkan setiap tugas, serta beban tambahan dari kegiatan pelayanan harian. Jadi inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik beban kerja secara nyata di lingkungan kerja. Terus penyelesaian konfliknya, jadi konflik beban kerja di seksi pelayanan
KPP Pratama Jakarta Menteng 2 ini diselesaikan secara langsung dan konstruktif melalui komunikasi terbuka antara pegawai dengan atasan. Jadi pegawai tersebut menyampaikan keluhan beban kerjanya ke atasan. Kemudian pegawai yang merasa terbebani setelah menyampaikan keluhannya ke kepala seksi, kepala seksi merespon hal tersebut dengan mengambil langkah solutif, yaitu meminta seluruh daftar pekerjaan atau job desk yang sedang dijalankan oleh pegawai tersebut. Sebenarnya selain diminta oleh kepegawai tersebut, kepala seksi juga meminta seluruh pegawai lainnya untuk membuat daftar job desk juga. Setelah daftar pekerjaan dikumpulkan dan dianalisis oleh semua pegawai juga, atasan kemudian melakukan evaluasi beban kerja dan memetakan jenis pekerjaan berdasarkan tingkat kompleksitas dan waktu pengerjaan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan pembagian ulang tugas secara lebih merata pada anggota tim lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta beban kerja masing-masing pegawai. Pendekatan ini menurut saya terbukti lebih efektif dalam meredam potensi konflik dan lebih lanjut dan membantu menciptakan suasana kerja yang lebih adil dan seimbang. Untuk kelebihan penanganan konfliknya yaitu respon cepat dan empatik. Jadi ketika muncul keluhan terkait beban kerja, pimpinan merespon dengan mendengarkan dan melakukan penyesuaian pembagian tugas. Ini teorinya relevan dengan grievance handling dalam manajemen SDM yang menyarankan pentingnya penanganan keluhan karyawan secara cepat dan terbuka. Yang kedua yaitu adanya redistribusi tugas. Nah, beberapa pekerjaan seperti pencetakan dan penerbitan SPMKP kan mulai dibagi ke dua orang. Jadi itu tuh relevan dengan job design dan workload distribution, menunjukkan bahwa pembagian kerja yang seimbang meningkatkan motivasi dan kinerja. Meskipun meskipun masih ada pekerjaan lain yang membebani petugas tersebut yang akhirnya juga diredistribusi lagi. Yang ketiga, adanya keterbukaan komunikasi, yaitu pimpinan membuka ruang diskusi informal yang membuat pegawai merasa didengar. Ini relevan dengan teori konflik manajemen collaborating style dari Thomas and Kilman yang menyelesaikan konflik melalui kolaborasi terbuka. Nah, yang berikutnya adalah kekurangan penanganan konflik. Yang pertama yaitu penanganan masih bersifat reaktif. Nah, jadi itu masalah baru ditangani setelah keluhan muncul. Jadi belum ada sistem evaluasi preventif terhadap beban kerja sebelumnya, sebelum pegawai itu mengeluhkannya ya. Ini relevan dengan preventive conflict management. Jadi, manajemen SDM menekankan pentingnya antisipasi konflik dengan sistem monitoring awal. Yang kedua, tidak ada alat ukur objektif beban kerja. Jadi, belum ada job analysis atau tools terkait penilaian kuantitatif untuk beban tiap tugas. Karena kan memang bebannya beda-beda ya, jadi agak susah untuk menilainya gitu. Ini relevan dengan teori workload assessment and job evaluation yang membantu memastikan pembagian kerja adil berdasarkan data. Nah, yang ketiga, yaitu ketergantungan pada pegawai tertentu. Jadi kan pekerjaan penting masih menumpuk pada individu tertentu menyebabkan overdependence. Gitu. Ini relevan dengan teori succession planning and knowledge sharing yang mencegah ketergantungan melalui pelimpahan keterampilan dan dokumentasi kerja. Selanjutnya, saran atau solusi realistis. Jadi, berdasarkan pengalaman dan analisis yang telah dilakukan, menurut saya berikut beberapa saran realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi beban kerja secara berkala. Jadi mungkin setiap periode tertentu, misalnya triwulanan, lakukan pemetaan ulang tugas dan beban kerja aktual pegawai. Kalau untuk KPP mungkin efektifnya setahun ya. Ini bisa dilakukan melalui pelaporan mandiri atau observasi atasan langsung. Mungkin bisa dikumpulkan tim terus apa di- ditanyakan gitu, ada nggak keluhan
terkait pekerjaan gitu. Evaluasi ini kan bisa membantu untuk mendeteksi dini ketimpangan sebelum adanya keluhan. Yang kedua, buat standar job desk tertulis. Jadi, setiap pegawai mungkin diminta untuk mendokumentasikan uraian tugas secara jelas dan terbuka dalam satu seksi. Kalau adanya job desk tertulis, mungkin atasan lebih mudah untuk menyesuaikan beban kerja saat terjadi dinamika volume pekerjaan gitu. Karena kan memang ada pekerjaan yang menumpuk dalam waktu-waktu tertentu aja. Yang ketiga, menerapkan sistem rotasi tugas internal. Nah, ini penting sih menurut saya. Kalau untuk jenis pekerjaan yang kompleks dan berulang seperti SKP dan SPMKP, mungkin rotasi tugas antar pegawai bisa membantu mengurangi kejenuhan ya, serta pemerataan pengalaman dan tanggung jawab. Jadi menurut saya setiap 1 tahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali bisa dilakukan rotasi begitu. Karena kan masih sama-sama di satu seksi yang sama ya. Jadi pada dasarnya mungkin bisa tahu pekerjaan masing-masing juga. Yang keempat, adakan forum internal evaluasi bulanan. Ini menurut saya hampir sama dengan evaluasi beban kerja yang nomor satu. Jadi buat ruang diskusi terbuka seperti briefing bulanan untuk menyampaikan kendala pekerjaan, saling memberi masukan, kemudian menjaga transparansi dan keterlibatan tim. Jadi pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi SDM saya. Jadi pengalaman menyaksikan dan terlibat dalam situasi konflik beban kerja ini memberikan saya pelajaran penting dalam memahami dinamika kerja tim, serta pentingnya komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen tugas yang baik di lingkungan kerja saya tadi. Beberapa hal yang saya pelajari dan akan saya bawa nantinya untuk pengembangan diri ke depan, yaitu yang pertama, pentingnya komunikasi terbuka. Jadi, saya belajar bahwa menyampaikan keluhan atau kendala secara terbuka dan profesional kepada atasan eh, bukan bentuk keluhan yang negatif gitu, tapi justru bagian dari kontribusi aktif terhadap perbaikan sistem kerja. Yang kedua, kesadaran untuk mengevaluasi beban tugas sendiri. Jadi, saya pribadi jadi lebih peka gitu terhadap beban kerja saya dan rekan-rekan saya. Ya, hal ini membantu saya untuk mengatur waktu dan prioritas secara lebih baik, serta belajar untuk melakukan pencatatan pekerjaan secara mandiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, jadi belajar menyikapi konflik secara konstruktif. Ini maksudnya seperti daripada kita memendam atau menyebarkan ketidakpuasan secara pasif, saya menyadari pentingnya menyikapi konflik dengan solusi. Jadi seperti membuat daftar pekerjaan dan menawarkan opsi pembagian tugas yang lebih adil begitu. Yang keempat yaitu pentingnya fleksibilitas dan kolaborasi. Pengalaman ini mengajarkan bahwa dalam organisasi kita perlu saling mendukung dan bersedia saling menggantikan, terutama saat ada rekan kerja yang menangani beban beban berlebih gitu. Mungkin jadi lebih peka juga ya. Jadi kan rasa empati dan kolaborasi mungkin akan lebih memperkuat tim. Jadi menurut saya dari pengalaman ini saya terdorong untuk terus mengembangkan kompetensi interpersonal, kemudian kemampuan manajemen tugas serta membangun komunikasi yang lebih efektif agar bisa menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Berikut yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.